Tan Bunda lagi main ke bola-bola benang. Apa sih bola-bola benang itu? Bola-bola benang itu mereka menjual benang rajut, peralatan rajut. Nah, ini nih gurunya. Biarin aja, sok beresin aja. Dan mereka ngasih kursus merajut. Tapi khusus Untuk knitting atau knitting braid? ya. Nah, yang saya tahu tuh memang merajut tangan ada crochet dan knitting. Kalau crochet saya tahu. Mana? Kalau crochet itu alatnya Bisa kayak bentuknya kait. kait. Jadi di atasnya nih ada begini. Kait. Ngeditin. Oke. Nah, dia ada yang satu, ada yang dua gini. Ujung ke ujung dia punya Kaitnya. kaitnya. Nah, sekarang knitting. Kayak gimana sih alatnya? Yang saya tahu tuh kayak gini ya. Dulu sering nonton Tweety, neneknya sambil naik, naik kursi goyang sambil knitting. Kalau crochet dia satu gini. Apa sih bedanya crochet dan knitting selain di alat? Selain di alat, istilah aja dulu ya. Kadang-kadang untuk orang dulu, crochet itu dia bilang haken. Tapi kalau knitting dia bilang brayen. Itu orang dulu. Terus kedua, untuk habis benangnya. Habis benang itu knitting lebih hemat. Karena dia cuman sekali kait istilahnya. Kalau crochet itu dua. Perbandingan ini bajunya hampir sama ukurannya. Satu rompi ya. Satu kaos. Tee si atasan. Nah dia ini habisnya lebih banyak si crochet. Ini sekitar 2,5 sampai 3 gulung, saya lupa. Yang ini lebih dari 3 gulung, Anggaplah ini 3 gulung, ini 3 gulung. setengah atau 4 lah. Padahal dia tidak berlengan. Bener. Jadi dari Habis benangnya pun lebih banyak iya. si crochet. Untuk produknya biasanya kalau crochet itu lebih baju, untuk baju dia karena hasilnya lebih tebal, dia itu lebih banyaknya ke barang-barang, bukan ke wearable. Jadi kayak ke taplak meja, ke boneka, Ini amigurumi. amigurumi, terus misalnya ke sepatu bayi, tapi yang kecil-kecil gini juga bisa. Tapi bukan ke atasan atau sweater gitu, karena hasilnya karena lebih boros benang pasti lebih berat dan lebih panas karena tebal gitu. Oke. Jadi kebayang ya, ini lebih banyak benang jadi dia lebih berat, sedangkan yang itu lebih hemat benang, lebih ringan, dan memang ya lebih halus hasilnya, lebih enak dipakai lah daripada yang kayak gini lebih kasar gitu. Ini juga ada hasil crochet ya. Ya, kalau crochet biasanya orang, karena sebenarnya istilah itu terjemahannya merenda. Ya, kalau nggak salah Mama Kiki tuh bilangnya mengait. Nah, merenda atau mengait. Jadi dia memang lebih banyak bolong-bolong. Sedangkan kalau knitting dia untuk bikin yang bolong-bolong ada, tapi dia lebih banyak yang rapat gitu, untuk ininya. Lebih rapat ya. Jadi nggak usah pakai baju daleman lagi, udah aman nih. Iya, udah aman. Kalau yang Ini begini bolong-bolong, kemana-mana. malu dong. Nah, Jadi ini knitting. knitting, jadi nggak usah pakai daleman. Pakai daleman, cuman maksudnya ya, Nggak perlu pakai manset. Nah, Ya, itu. gitu. Jadi sebenarnya knitting pun tidak terbatas sama produk wearable ya, nggak harus topi, nggak harus sweater. Tapi ternyata untuk produk-produk kayak gini, amigurumi, ternyata ini knitting bisa juga jadi boneka, bisa juga jadi taplak meja, selimut dan segala macamnya. Nah, cuman orang lebih milih crochet untuk, tapi dikasih banyak minion. crochet itu kenapa lebih ke terima. Ini kalau mau belajar gampang mana? Knitting atau crochet? Knitting atau crochet? Sebenarnya orang bilang crochet. Tapi kalau saya ngeliatnya lebih asik knitting. Lebih asik knitting ya. Jadi Dua-duanya bisa lah dipelajarin gitu. Oke, jadi tinggal mau seriusin yang mana. Tapi kalau saya pribadi akhirnya saya memutuskan untuk knitting, tadi katanya lebih hemat benang. Karena benang yang mau saya pakai benang yang kualitas bagus. Biasanya kalau kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Jadi bayang nih ya, ini 3 gulung, ini hampir 4 gulung. Lumayan, satu benang bisa ya di atas 50.000 lah. iya, jadi lebih hemat lah istilahnya kayak gitu.